Apakah kamu pernah dengar ungkapan doers do, dreamers dream? Banyak yang berpendapat kalau seorang dreamer hanya mimpi saja karena yang mengerjakan adalah seorang doers. Tapi tanpa sebuah mimpi, apa yang bisa dikerjakan? Kedua tipe ini mungkin kita temui di dunia kerja. Bagi seorang dreamers, doers hanyalah orang yang bekerja saja tapi tidak mengerti gambaran besar. Tapi bagi seorang doers, dreamers adalah orang yang pandai bicara tapi tidak ngerti teknisnya itu seperti apa. Tensi antara keduanya cukup tinggi dan sulit sekali untuk menyatukan mereka. Tapi di sisi lain, dreamers dan doers butuh satu sama lain. Dreamers butuh doers untuk mewujudkan apa yang mereka impikan, apa yang mereka dambakan. Sebaliknya, doers butuh dreamers untuk membayangkan kemungkinan di masa depan, kreativitasnya, dan segala peluang yang mungkin di masa depan. Jadi, yang penting bukan siapa yang paling hebat, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kedua kutub ini untuk mencapai potensi maksimal mereka. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas dua tipe orang yang mungkin kita temui di dunia kerja, dreamers dan doers. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Beth Feiner yang berjudul Why Businesses Need a Dreamer's Magic and Doers Realism dan diolah dari berbagai sumber. Dalam bisnis, semua mungkin dimulai dari sebuah ide, sebuah pemikiran, sebuah mimpi, atau sebuah visi. Namun ketika sebuah bisnis sudah mulai terbentuk, mimpi tersebut mungkin mulai ditinggalkan dan si pekerja yang mengambil alih. Namun di era sekarang, di mana semua bergerak begitu cepat, kita butuh si pemimpi untuk terus membayangkan masa depan yang baru dan si pekerja untuk membuatnya menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun, kita percaya kalau kesuksesan sebuah perusahaan atau organisasi berada di tangan orang yang bisa kerja, seseorang yang ahli di bidangnya. Sekilas mungkin benar, tanpa mereka, mimpi hanyalah mimpi, tidak ada perkembangan peradaban manusia. Tapi jika semua orang hanya kerja, siapa yang membuat sebuah visinya? Siapa yang membuat gambaran besarnya? Si pemimpi memulainya dengan sebuah titik. Layaknya seorang seniman yang membuat sebuah mahakarya, seorang pemimpi berpikir besar dimulai dari sebuah titik. Dia melihat apa yang mungkin dan perluas visi tersebut menjadi peluang yang lebih besar. Nama orang hebat seperti Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, dan Elon Musk tidak memulai dengan bekerja, namun dengan bermimpi. Mereka memimpikan apa yang mungkin terjadi dan membangun kesuksesan di luar imajinasi dari visi impian awal mereka. Apakah kamu seorang pemimpi atau seorang pekerja? Garisnya jarang sekali jelas. Bahkan seorang desainer yang kreatif mungkin punya spreadsheet di jiwanya. Atau sebaliknya, seorang ahli keuangan bisa saja punya pemikiran yang out of the box. Sampai batas tertentu, kita semua punya sisi visioner, penemu, pengusaha di dalam diri. Namun sayangnya, bagi orang yang merasa dirinya seorang pemimpi, mungkin saja menjelekkan orang yang hanya bisa kerja saja. Begitu juga sebaliknya. Bagi seorang pekerja, si pemimpi hanyalah seorang yang hanya pandai bicara, belum tentu sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, bagi seorang pemimpi, si pekerja hanyalah orang yang hanya kerja saja, tapi tidak bisa melihat gambaran yang lebih luas, berpikiran sempit, dan terbatas pada bidangnya saja. Ada dua tipe orang di dunia kerja, manusia 0 to 1 dan manusia 1 to 0. 0 to 1 adalah seorang dengan tipe pemimpi. Mereka adalah pendiri sebuah perusahaan, penemu yang kreatif, dan sebagainya. Mereka bersinar dalam tumpukan masalah yang tidak jelas, dan mereka suka menemukan solusi yang tidak umum. Di mata masyarakat, seorang dengan tipe ini dianggap tidak memumi dan memang benar. Di sisi lain, 1 to 0 adalah tipe orang dalam kategori doers, kerja. Orang dengan tipe ini banyak ditemukan dalam organisasi. Mereka adalah orang yang membuat perusahaan bisa terus ada dalam waktu yang lama. Di sebuah perusahaan, kedua tipe orang ini perlu dirangkul. Bisa dengan cara bagaimana manajemen tidak langsung menolak ide seorang pemimpi, dan di sisi lain bagaimana doers bisa membantu si pemimpi untuk mewujudkan idenya.
Mencari keseimbangan antara kedua kelompok ini merupakan kunci sebuah organisasi bisa tetap stabil, tapi di sisi lain terus bertumbuh. Konflik antara si pemimpi dan si pekerja biasanya berasal dari perbedaan mendasar atas bagaimana mereka bekerja. Si pemimpi yang didorong oleh pola pikir visioner mungkin memprioritaskan eksplorasi dan ide, terkadang mengabaikan kendala teknis yang ada di lapangan. Di sisi lain, si pekerja hanya fokus bagaimana implementasi dan efisiensinya. Mereka seringkali melihat si pemimpi sebagai orang yang terlalu optimis dan tidak membumi. Perspektif yang bertolak belakang inilah yang sering memunculkan kesalahpahaman, dan jika tidak ditangani dengan serius, maka bisa menghambat kemajuan perusahaan. Gangguan komunikasi seringkali memperburuk konflik antara si pemimpi dan si pekerja. Para pemimpi mungkin kesulitan untuk mengartikulasikan ide-ide abstrak mereka dengan cara yang dapat diterima oleh si pekerja, yang membutuhkan rencana konkret dan hasil yang terukur. Sebaliknya, si pekerja mungkin merasa kesulitan untuk menyampaikan detail teknis yang harus dikerjakan kepada si pemimpi, yang terbiasa dengan gambaran besar dan pemikiran visioner. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan salah tafsir, tenggat waktu yang terlewat, dan harapan yang tidak terpenuhi. Hal ini mungkin diperparah dengan adanya pola pikir superioritas. Si pemimpi merasa lebih hebat daripada si pekerja, begitu juga sebaliknya. Ketika masing-masing merasa dirinya lebih superior dari yang lain, maka akan sangat sulit untuk membuka pemikiran dengan perspektif yang berbeda. Nah, bagaimana cara menjaga hubungan yang harmonis antara si pemimpi dan si pekerja? Pertama, percaya atas keahlian orang lain. Artinya, kamu membiarkan mereka untuk bekerja dengan caranya dan percaya atas proses tersebut, bukan memaksakan dengan caramu. Kenapa hal ini penting? Karena caramu tidak selamanya benar. Selain itu, jika caramu memang yang terbaik, harusnya sudah selesai dong. Nah, kenapa belum? Kedua, akui keunggulan orang lain. Kadang kita merasa tidak nyaman pada bidang yang tidak kita kuasai, lalu berbalik merendahkan hal tersebut. Misalnya, kamu tidak suka dengan Excel dan merasa kalau Excel itu nggak oke. Mungkin kita perlu berhenti mengkotak-kotakan dan mulai menghargai kehebatan orang lain. Keahlian mereka justru bisa melengkapi bagian yang tidak kamu kuasai. Ketiga, hargai sudut pandang yang berbeda. Ketika semua orang di satu ruangan berpikir yang sama, ini bukan tanda yang baik. Sebuah ide harus melalui serangkaian iterasi, hingga akhirnya sebuah ide bisa matang. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang paling hebat atau siapa yang paling benar. Tapi bagaimana dua orang yang berbeda bisa bekerja sama, bisa menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan bersama. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.